Iya, nanti kita laporkan kalau terlalu meleset. Ini karena ini bagian dari kecurangan di dalam proses pemilu ini yang mempengaruhi publik dengan data-data yang menimpa. Ini kecurangan. Lembaga survei mendapat kritikan keras dari aktivis mahasiswa yang aktif sejak tahun 1970-an yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa 1977 dan 1978 atau Gema 77 dan 78. Kritik itu disampaikan saat konferensi pers di Jakarta, Selasa tanggal 30 Januari tahun 2024. Pasalnya, lembaga survei itu dinilai selalu mempublikkan hasil survei yang tidak sesuai fakta di lapangan. Contohnya adalah meski kampanye pasangan calon nomor urut 2 pada Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka banyak yang sepi dari massa, tetapi hasil survei elektabilitasnya selalu ditempatkan tertinggi. Bahkan ada yang tembus di atas 50%. Bahkan, salah satu aktivis Gema 77 dan 78 menilai, lembaga survei yang disebutnya sebagai lembaga bayaran itu, merupakan bagian dari kecurangan Pilpres 2024 yang diyakini saat ini sedang berlangsung untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2, sejak Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 90/PUU-21/2023 yang menjadi karpet merah bagi Gibran untuk mengikuti Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto. Ini jawabannya terhadap lembaga survei yang melakukan manipulasi surveinya dia, ya, karena dalam pertanyaan tertentu dan pemilihan sampel tertentu seseorang, ya, capres bisa diunggulkan atau juga melalui pemilihan segmen sampel tertentu dan pertanyaan tertentu juga bisa dijatuhkan. Jadi metode survei ini harusnya diketahui masyarakat bahwa tidak ada survei yang bersifat absolut. Semua ada subjektivitas di situ lembaga survei. Dia bisa memenangkan atau mengalahkan orang tertentu tergantung juga dengan metode surveinya itu sendiri. Saya pikir dalam pemilu ini itu kita harus hentikan penggunaan survei sebagai alat untuk melegitimasi seseorang dengan hasil survei yang palsu. Ya. Di Amerika sekarang capres, pemilihan capres dan cawapresnya berjanji mereka tidak akan menggunakan lembaga survei, dan dimulai dari Trump kemarin tidak percaya dengan lembaga survei karena tahu secara internal bagaimana lembaga survei ini bermain dalam. Oleh karena itu, walaupun dalam pernyataan kita mengatakan bahwa kecurangan itu sudah dimulai saat manipulasi konstitusi, kecurangan sudah dimulai saat nepotisme berjalan, dan juga kecurangan sudah ada saat ini. Misalnya di Taiwan sudah ada pencoblosan, Malaysia sebagian juga pencoblosan. Nah, lembaga survei merupakan bagian kecurangan pada awal sebelum melakukan proses pemilihan capres dan cawapres. Itu pertanyaan kita. Kalau Anda tanya bahwa bagaimana menyikapi para manipulator, ya, akademis ini, saya katakan pertama, rakyat sudah maklum, dia akan memberikan sanksi moral bahwa pada pemilu yang akan datang atau pilkada ini harus dikesampingkan dalam memilih seseorang. Jadi lembaga survei jangan dihiraukan, karena itu semua adalah realitas yang palsu. Nah, kita nggak bisa menuntut apa-apa ya, kayak 778 emang bisa kita gugat, ya, nggak bisa, karena itu hasil survei. Kalau dipertanggungjawabkan semua benar, hanya pemilihan sampel
dan pemilihan pertanyaannya sangat subjektif. Jadi fenomena lembaga survei itu sebenarnya sebelum Jokowi menghadap Mega, itu Jokowi khawatir sekali karena semua survei yang jujur Prabowo di atas 40% pada waktu itu. Ada 41, 42. Khawatir karena syarat untuk bisa satu putaran harus 50% kan, plus 1, ya kan? Tapi setelah itu beberapa hari, hanya 2 hari, lembaga survei menaikkan rating Prabowo. Jadi itu terlihat bahwa ini semua main-main. Ratingnya naik sama. Sekarang udah naik semua, 50 lebih. Tapi Jokowi tetap khawatir nih. Tapi ya dia kurus ya, nggak bisa stroke ya. Orang belum sabar ya. Jadi itu kira-kira situasi politiknya. Kenapa? Nah, nanti akan kita tuntut pasca pemilu. Kita minta ya yang meleset dibubarkan dan dihadiri dalam mahkamah akademis ya, harus bertanggung jawab. Kalau perlu bisa kriminalisasi juga bisa melalui pasal kebohongan publik. Mudah-mudahan tuntutan yang lawyer-lawyer ya, maju, Mas Koco, Magdir semua kita tuntut biar kapok dia ya. Karena saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana cupang-cupang itu menyerahkan pada direktur survei. Kalau saya mau saya tahu, tapi ini kan nggak bisa masuk dalam berita, ya kan? Nanti ditanya pegawainya di mana, jumlahnya berapa, repotnya. Tapi itu sumpah ya, itu saya lihat sendiri mereka memberikan uang pada lembaga survei. Terima kasih. Teman-teman sekalian, hari ini kita berduka sebetulnya karena sudah berada pada ujungnya, pada titik kulminasi kebodohan, keruntuhan, kedunguan, tidak adanya martabat, tidak adanya harga diri dari terutama pemegang pimpinan kekuasaan, itu dari saudara Jokowi. Kalau pemilu, menyoroti satu saja masalah pemilu, itu kecurangan itu sedang dan telah berlangsung dan tidak ada tindakan apapun dari Bawaslu. Ini menandakan bahwa kita tidak mungkin akan bisa melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Dan ini sebetulnya kalau saya berpendapat, ini yang harus segera dihentikan. Karena apabila ini dilewati dan kehancuran ini sudah sangat berat, itu risikonya pun sangat besar. Tadi disebutkan ada satu yang ingin saya tanggapi juga, masalah survei. Masalah survei itu sekarang dikatakan survei, selalu dengan uang, apapun hasilnya. Tetapi kalau saya lihat, survei yang sekarang itu merupakan satu grand design untuk mendukung hasil kecurangan. Jadi ditanamkan pada otak-otak, pada pikiran-pikiran rakyat, bahwa ini loh nanti hasil survei. Misalkan 52, 48, itu ditekan ke dalam otak. Jadi begitu terakhir di stasiun itu, oh benar, ini karena survei itu begitu. Jadi artinya apa? Dia sendiri, survei sendiri merupakan, kalau saya malah, satu teroris konstitusi lah ya. Artinya karena dia akan mempengaruhi untuk dari konstitusi ya. Dan ini yang harus kita hentikan. Dan saya juga berharap kepada teman-teman untuk berusaha semaksimal mungkin supaya hal ini tidak terjadi. Dan satu hal yang saya sampaikan, satu fenomena apa gitu ya, ketika lebih banyak pernyataan ataupun sikap yang disampaikan oleh kita yang di atas 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan mungkin kalau memang kami harus berdiri di depan, kami sudah siap. Kami sudah pada tahap janji untuk mewakafkan usia untuk kejayaan Indonesia. Iya, nanti kita laporkan kalau terlalu meleset. Ini karena ini bagian dari kecurangan di dalam proses pemilu ini yang mempengaruhi
publik dengan data-data yang menimbang. Ini kecurangan ini. Udah nggak bisa dianggap, apalagi kemudian kalau Anda lihat di medsos, ada Prabowo bisa 80%, Anies cuma 20%, Ganjar berapa, itu semua pakai label lembaga survei. Ya, tapi kita nggak tahu di mana mereka kantornya aja, kita nggak tahu. Barangkali kantornya ya di depan laptop itulah.